Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Ojan. Sekarang kita akan lanjut part 2, membahas tentang segitiga dan segi empat. Segi empat ditentukan titik A, B, C, dan D jika keempat titik tersebut dihubungkan dan membentuk sudut secara berurutan dengan dari titik D kembali ke A. Maka bangunan A, B, C, D yang terbentuk merupakan segi empat. Jadi, segi empat adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah garis. Sifat-sifat persegi panjang, yaitu yang pertama, panjang sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Unsur-unsur persegi panjang A, B, C, D adalah sisi, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, diagonal, yaitu AC dan BD. Yang ketiga, sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Persegi. Persegi adalah bangun datar yang panjang keempat sisinya sama. Sisi-sisi yang berhadapan pada persegi semuanya sejajar. Sifat persegi, yaitu yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang, saling berpotongan, saling tegak lurus di satu titik, dan membagi 2 sama panjang. Contohnya seperti gambar yang di samping. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki tepat 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Contohnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu AB dengan CD, AD dengan BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus 180 derajat. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat bisa disebut jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisinya kongruen. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan kongruen. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 ukuran yang sama ukuran. Yang kelima, kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang jumlah ukuran 2 sudut yang berdekatan 180 derajat. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri.
Salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Pada trapesium AB, CD, AB dan CD disebut sisi sejajar, sedangkan AD dan BC disebut kaki trapesium. Sisi sejajar yang terpanjang yaitu AB disebut alas trapesium. Jenis-jenis trapesium. Yang pertama, trapesium sembarang ABCD. AD berhadapan BC. Sisi AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CD, tidak sama dengan DA. AD sama dengan alas. Sudut A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C, tidak sama dengan sudut D. Yang kedua, trapesium sama kaki KLMN. KN berhadapan dengan LM. Sisi KL sama dengan MM, sisi KN tidak sama dengan LM. KN sama dengan alas. Sudut K sama dengan sudut N. Sudut L sama dengan sudut M. Yang ketiga, trapesium siku-siku VQ-RS. VS berhadapan QR. Sisi PQ tidak sama dengan QR. QR tidak sama dengan RS, tidak sama dengan SP. PE sama dengan alas. Sudut P sama dengan sudut Q, sama dengan 90 derajat. Sudut R tidak sama dengan sudut S. Sifat-sifat trapesium. Yang pertama, jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Pada trapesium sama kaki, panjang diagonalnya sama. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Keliling dan luas segi empat. Keliling adalah jumlah ke semua sisinya. Luas adalah luas daerah yang dibatasi oleh kedua sisinya. Yang pertama, keliling dan luas persegi panjang. Yang kedua, keliling dan luas persegi. Yang ketiga, keliling dan luas jajar kenjang. Yang keempat, keliling dan luas layang-layang. Yang kelima, keliling dan luas trapesium. Kita lanjut yang pertama terlebih dahulu. Keliling dan luas persegi panjang. Sisi yang lebih panjang disebut panjang, yang dinotasikan dengan P. Dan sisi yang lebih pendek disebut lebar, yang dinotasikan dengan L. Jadi, AB sama dengan CD sama dengan P. Dan BC sama dengan AD sama dengan L. Untuk mencari keliling yaitu P tambah P tambah L tambah L. K sama dengan 2P ditambah 2L. K sama dengan 2 dikali P tambah L. Untuk mencari luas yaitu P kali L. Yang kedua, keliling dan luas persegi. Cara kita mencari keliling persegi, kita menambahkan sisi-sisinya, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. Untuk mencari luas, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Keliling yang ketiga, keliling dan luas jajar genjang. Panjang AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Keliling ABCD sama dengan 2AB ditambah 2BC sama dengan 2 dikali AB tambah BC. Jajar genjang ABCD terdiri dari dua segitiga yang kongruen, yaitu ABD dan CDB. Jadi, luas jajar genjang ABCD adalah jumlah luas ABD dan luas CDB. Jika luas jajar genjang sama dengan L, maka L sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga CDB sama dengan 2 dikali luas ABD sama dengan 2 dikali setengah kali alas kali tinggi sama dengan luas dikali alas kali tinggi. Yang keempat, keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium. Pada trapesium ABCD, K sama dengan
AB tambah BC tambah CD tambah DA. Untuk luas trapesium, hasil kali jumlah sisi sejajar dengan setengah tingginya, yaitu luas sama dengan setengah dikali A tambah B dikali T. Yang kelima, keliling dan luas belah ketupat. Jika belah ketupat mempunyai panjang sisi, maka keliling belah ketupat adalah keliling sama dengan VQ tambah QR tambah RR RS tambah SP, atau keliling kali 4S, 4 kali sisi. Untuk mencari luas daerah belah ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang diagonal-diagonalnya, yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jika diberikan gambaran layang-layang seperti di bawah, maka untuk kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah C. Untuk luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.